Halo Bowlers, balik lagi di channel Head Shoes Indonesia. Nah, ke depan banyak banget model baru yang akan dirilis dan memiliki peningkatan yang cukup signifikan. Untuk Anda yang sedang mengincar di tahun ini beberapa model terbaru yang akan dirilis, saksikan konten first look ini sampai selesai. Oke, yang pertama kita akan membahas sepatunya Giannis Antetokounmpo karena akan dirilis Freak 6. Ini dia bocorannya, Anda mungkin familiar karena desainnya tetap mirip dengan Freak 5 dengan potongan yang pendek. Namun pada generasi ke-6 ini kita juga menemukan desain yang mirip dengan KD 16. Bukan sesuatu yang salah karena ini merupakan desain yang oke punya. Bagian tengahnya terlihat ada plastik penyangga dan tentu akan membuat sepatu ini jadi lebih stabil. Kemudian di bagian belakang itu terlihat curve, di depannya juga untuk membuat Anda lebih nyaman ataupun lebih gesit untuk lari-larian. Tentu sepatu ini didesain untuk memudahkan Anda yang mainnya kayak Giannis Antetokounmpo dengan gerakan yang cepat dan juga bermain eksplosif. Oke, kita lihat lagi untuk yang pertama ini adalah colorway yang rose. Kemudian di depan sudah nggak banyak menggunakan kulit sintetis. Jadi kalau Anda lihat bahannya jadi lebih tipis, banyak menggunakan bahan transparan seperti ini. Mungkin akan membuat sepatu jadi lebih nyaman, tidak lagi gerak. Tapi di sisi lain, terutama untuk big man, biasanya menggunakan yang bahan atasnya tipis ini terasa kurang aman. Jadi itu aja yang bisa kita lihat dari bagian samping luar. Sementara di dalamnya, Anda juga melihat bahan-bahan transparan seperti ini. Tampak juga di bagian depan sampai ke belakang. Mungkin ada kulit sintetis nih hanya menyilang saja dan banyaknya itu di bagian tumit seperti ini. Lanjut ke lidah, nampaknya nggak ada ubahan nih, masih seperti Freak yang generasi kelima. Nah, ada teaser lagi untuk bagian depan nih, makin kelihatan kalau bahannya tipis. Lalu di insole ada tulisan I'm my father legacy seperti sepatu-sepatu Giannis yang lainnya. Namun sayangnya sejauh ini belum ada bocoran foto untuk traksi, tapi berdasarkan foto yang beredar ini saya sudah bisa memprediksi bahwa ini traksi yang ke segala arah dan tentunya menggunakan solid rubber sehingga kuat untuk di lapangan outdoor. Dan yang terakhir kita prediksi soal harganya aja. Kalau menurut saya di antara 1,7 juta sampai 2,1 juta untuk retail di pasar Indonesia. Sejauh ini kita belum tahu informasi bantalan Freak 6, tapi saya prediksi masih menggunakan zoom unit sama seperti di Freak 5. Oh iya, dengan penerapan bahan yang seperti ini, berat Freak 6 akan lebih ringan ketimbang Freak 5. Gimana pendapat Anda tentang Freak 6? Tulis aja langsung di kolom komentar. Lanjut ke bahasan yang lain. Selanjutnya kita akan membahas sepatunya Luka Doncic yang generasi ketiga. Anda sudah tahu kalau Luka Doncic itu improve banget di musim ini. Dia bahkan sering banget triple double. Dan sepatu yang terbarunya ini yang dia gunakan sudah menggunakan Kuslon 3.0. Jadi sebelum-sebelumnya itu Formula 23 saya sebenarnya kurang suka sih. Formula 23 itu keras dan butuh waktu penyesuaian untuk membuatnya sedikit melunak. Sementara kalau Kuslon itu udah jaminan empuk dan generasi yang terbaru ini bahkan lebih bagus dari yang diterapkan di Devin Booker. Di Devin Booker aja itu udah enak banget empuk, apalagi yang Kuslon generasi ketiga. Nah, kemudian saya suka nih. Jadi sekarang ada inspirasi desain dari otomotif, terutama di bagian uppernya. Garis-garis yang terdapat pada upper ini juga ternyata terinspirasi dari telapak ban mobil. Wah, menarik banget nih. Anda bisa lihat juga di bagian sampingnya ini ada ISO plate. Kemudian ISO plate-nya juga sekarang nggak mengganggu gitu ya. Terlihat di bagian samping simple banget tapi agak ke atas. Nah, kalau untuk traksi kita juga udah bisa melihat di beberapa bocoran gambar bahwa ini traksi dengan pattern yang baru. Bahkan ini ada yang translucent, kemudian solid rubbernya secara bersamaan. Jadi dengan kombinasi seperti ini diharapkan bisa tetap kesat di lapangan kayu yang bersih ataupun lapangan vinil yang
penuh debu. Oke, selanjutnya kita lihat kalau tampilan atas seperti ini mirip banget ya sama Luka 2, hanya garis-garisnya sekarang lebih agresif. Untuk di lidah ada lagi logo Luka Doncic, jadi udah familiar banget. Sementara untuk sistem pertalian kayaknya baru nih, kemudian bentuknya melingkar dan kayaknya lubang talinya nggak terlalu banyak deh. Tapi nanti kita akan share lagi beberapa foto yang mungkin akan membuat Anda lebih jelas mengetahui tampilan sepenuhnya Luka 3. Yes, kemudian saya melihat kalau di bagian bawahnya ini outsole-nya tidak rata ya. Anda mungkin melihat kalau di bagian tengahnya ini agak masuk ke dalam gitu ya. Terus dia pakai pola herringbone juga, agresif banget di bagian tengah sampai di bagian luar. Lalu di bagian belakangnya ini ada yang bolong kayak gini dan kayaknya ini juga plastik untuk membuat kestabilannya jadi lebih bagus. Nah, sayangnya Luka 3 dengan segala pembaruan dan juga Cushlon 3.0 membuat harganya jadi lebih mahal. Untuk retail di pasar luar saya sudah melihat $130 atau setara dengan 2 juta rupiah. Jadi kalau di pasar Indonesia saya prediksi udah di atas 2 juta rupiah, mungkin 2,1 sampai 2,3 juta rupiah untuk retail di tanah air. Nah, selanjutnya yang menggemparkan adalah ada lagi Air Jordan 39. Jadi baru aja kemarin kita lihat Air Jordan 38, kemudian 38 yang low, namun sekarang udah digunakan Paulo Banchero di playoff menggunakan Air Jordan 39. Memang sepatu ini unik banget. Faktanya juga menarik karena Air Jordan 39 ini terinspirasi dari Jordan 9 dan juga Jordan 29. Nah, Jordan 29 itu biasanya digunakan Russell Westbrook waktu di OKC dan inspirasi pertamanya itu unik karena ternyata desainer Jordan Brand mencelupkan Air Jordan 29 ke tinta. Nah, jadi kayak gini tampilannya dan hasilnya juga corak-coraknya seperti ini. Mirip di Zion 3, tapi saya harap rasanya tidak mirip dengan Zion 3. Nah, kemudian ini sepatu juga agak unik karena ternyata menggunakan 39 containment ataupun pencampuran bahan-bahan sehingga membuat sepatu ini jadi kompleks banget dan terlihat mewah. Anda bisa lihat bahwa bahan atasnya itu detailnya banyak banget. Kemudian di bagian tumit juga logo Jordannya terinspirasi dari Jordan 9. Dan di lidah bagian dalamnya itu ada Jordan yang sedang mengobrak-abrik pertahanan lawan. Unik banget nih Jordan 39. Apalagi kalau berbicara bantalannya, sepatu ini juga lengkap banget. Dia mengandalkan Zoom X seperti halnya GTK 3 yang Anda sudah tahu itu empuk banget. Kemudian didouble lagi dengan insole yang sudah ditanam dengan zoom unit. Nah, sepatu ini kompleks banget ya. Anda sudah bisa bayangkan kalau sekarang aja Jordan 38 yang simpel banget harganya sudah menyentuh 3,1 juta rupiah. Gimana dengan Jordan 39 ini? Apakah sampai 4 juta rupiah? Mungkin Anda sebaiknya tulis di kolom komentar gimana pendapat Anda dengan Jordan 39. Karena beberapa orang tentu sudah menunggu sepatu ini karena unik banget. Tapi sebagian orang juga tentu akan realistis karena biasanya Jordan Brand akan mengalami diskon yang cukup besar. Nah, untuk detail dan bocorannya seperti apa, kita akan slide di sini. Nah, yang terakhir Adidas juga mengeluarkan sesuatu yang baru yaitu Anthony Edwards 1 versi yang low. Iklannya unik banget, lucu banget dan juga sang pemain itu sedang diidolakan banyak orang karena gaya bermainnya yang eksplosif, juga banyak banget highlightnya yang membuat kita semakin penasaran Anthony Edwards ke depannya akan seperti apa. Untuk generasi yang pertama sepatunya
mantap banget dan sudah semakin langka untuk ditemui di retail karena sepatunya di markup saja banyak yang tetap memburunya. Untuk versi yang low ini justru mengingatkan saya dengan Crazy Explosive karena ada versi yang tinggi dan juga versi yang low. Tampilannya menarik, tapi menurut saya pribadi lebih menarik yang tinggi ketimbang yang low. Beberapa hal yang sudah kami ketahui untuk AE1 low, dia menggunakan light boost, kemudian lubang talinya jadi dikurangi 1 karena dia potongannya lebih pendek. Sisanya kami prediksi juga akan sama, tapi light boost tentu akan membuat Anda penasaran. Kami juga sangat penasaran dan tertarik untuk mencobanya. Itu aja yang bisa kita bahas tentang AE1 Low dan kemungkinan sepatu tersebut juga masuk pasar Indonesia dan biasanya kalau yang low itu sedikit lebih murah ketimbang yang versi regular. Kita tunggu saja kalau ada yang low di Indonesia. Kami berharap warnanya menarik-menarik sehingga akan membuat Anda semakin tertarik dengan sepatu tersebut. Oke, jadi itu aja beberapa first look sepatu yang akan keluar dalam waktu dekat. Sepatu mana yang paling Anda tunggu, Anda tulis aja di kolom komentar. Kemudian jika Anda penasaran sepatu apa lagi yang butuh reviewnya, kalian juga bisa tulis di kolom komentar. Sekian dulu dari kami. Jika Anda suka video ini, jangan lupa klik like, subscribe, terus share video ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Bye-bye.